Oke, begitu. Kemudian hari Selasa kalau tidak salah, itu Selasa pagi, hari Selasa kemudian sudah ada berita, ada rilis bahwa anaknya tidak mengakui. Itu Iya. bukan dari saya awalnya kan. Oh. Anak tidak mengakui soal kasus persetubuhannya. Nah, waktu itu saya sempat hari itu saya sempat berkomentar, ada media yang menanyakan ke saya sebagai pemerhati anak itu, bagaimana tanggapan Pak Joko terhadap kasus ini. Kemudian saya jawab bahwa dalam menangani kasus kayak gini itu harus hati-hati gitu. Harus hati-hati karena kasus incest, kalau umpamanya betul kasus incest, apalagi ini ada kasus yang kaitannya dengan persekusi dan segala macamnya, ada urusan politik dan segala macamnya, saya bilang hati-hati untuk menangani kasus ini. Gitu. Harus menggunakan tenaga ahli untuk kemudian membuat terang kasus ini, jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan begitu. Tapi ternyata polisi tidak bisa menemukan si anak. Anaknya nggak ditemukan, ada di mana posisinya. Polisi juga nanya, Pak, kalau bisa umpamanya mengamankan anaknya, tolong diamankan. Itu permintaan dari teman PPA, kalau memang bisa bantu untuk menemukan anak. Nah, hari Rabu saya coba komunikasi dengan beberapa pihak untuk mencari di mana sebenarnya anak dari malam Rabunya sebenarnya saya sudah coba komunikasi, itu malam 1 Muharram itu ya, hari Rabu pas hari libur ya. Benar. Kemudian hari Rabu nggak pagi sih ya, siang ya, sekitar jam 11-an itu saya sudah mulai ada kontak, ketemu dengan keluarganya yang membawa si anak ini, dan kemudian siangnya anak ini diserahkan ke LPA. Di situ anak sudah menyampaikan ke saya tentang beberapa hal yang menurut dia menyudutkan dia, yang menyudutkan si anak. Beberapa pemberitaan yang menyudutkan si anak. Yang pertama adalah dia keberatan kalau dibilang dirinya hamil. Hamil. Karena isu yang beredar kan dia hamil. Dia hamil juga begitu ya. Dia sampaikan, Pak, saya tidak hamil. Tolong disampaikan saya tidak hamil. Dan itu sudah dicek, sudah diperiksa oleh Puskesmas infonya. Itu berdasarkan laporan dari teman-teman Peksos dan teman-teman di UPTD PPA Lombok Barat. Dan hasilnya memang negatif, tidak hamil. Itu yang pertama. Yang kedua, ada berita bahwa dia yang melapor. Dia yang melapor? Ya. Itu juga dibantah oleh anak. Saya tidak pernah melapor. Saya tidak pernah membuat pernyataan itu. Dia tidak pernah melapor. Kemudian ketika ada pernyataan bahwa dia yang melapor, kemudian dirilis diralat katanya, dia tidak melapor, yang melapor adalah kakaknya, tetapi dia ikut melapor. Dia ikut mendampingi gitu. Tetapi dia juga bilang, saya nggak kemana-mana, Pak, saya nggak pernah mendampingi ikut pelaporan itu. Yang mendampingi melapor itu, yang laporan itu adalah kakak ipar, bukan saya, katanya. Itu bukan kakak kandung langsung begitu? Kakak kandung dengan kakak iparnya. Kakak iparnya. Dia juga menyayangkan adanya narasi bahwa anak itu sudah mengaku, ada videonya berisi pengakuan dari si anak gitu. Iya. Sama, dia juga menyampaikan bahwa saya tidak pernah mengaku melakukan itu, dan yang ada di yang beredar video itu bukan saya. Itu bukan dia, Budi. Bukan dia. Nah, inilah yang saya sampaikan ke media. Iya kan, ke media untuk mengklarifikasi itu supaya anak juga diberikan dong hak untuk dia menyampaikan. Benar. Gitu. Bukan dalam artian kemudian saya istilahnya dalam artian ingin memihak ke siapa. Saya hanya memihak kepada anak. Memihak kepada anak dalam artian sekarang saya berharap anak itu bisa berkata jujur tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ini yang sedang menjadi concern kami. Nah, itulah yang kemudian kenapa kami mengamankan anak itu.
Dan yang mengamankan sebenarnya bukan kami juga sih sebenarnya. Iya. Saya hanya memfasilitasi mengamankan anak itu, tetapi anak dan keluarganya mempercayakan kepada kami. Tetapi proses pengamanannya dilakukan oleh negara. Dalam hal ini adalah Kementerian Sosial. Ya kalau dari sisi medis kesehatan ya alhamdulillah sehat ya. Tetapi kalau secara psikis ya tetap ada tidaknya kasus cabul, umpamanya persetubuhan. Dia ngelihat bapaknya seperti itu dengan melihat kondisi politik yang seperti itu dan dia ada di tengah-tengah konflik yang seperti ini, pusaran konflik yang ya mungkin cukup lumayan ini, ya pasti akan berdampak lah bagi seorang anak padahal usianya baru 16 tahun gitu. Itulah yang kemudian saya menyampaikan kepada semua pihak, tolong jaga dulu semuanya. Jangan sampai kemudian cepat mengambil kesimpulan gitu loh. Iya benar-benar. Ini belum sampai pada tahap kesimpulan. Pemeriksaan sedang berjalan. Dan si anak memang betul yang disampaikan tadi pernyataannya adalah dia belum pernah menyampaikan pernyataan bahwa dia menjadi korban. Okay. Korban itu belum tidak pernah terekspos dalam diskusi dialog seperti ini. Tidak pernah berarti ya? Korban itu hanya yang ada di medsos yang terlihat itu adalah ketika dia ketemu sama bapaknya, itu aja saya lihat. Dia bisa memberikan keterangan sejujur-jujurnya tanpa ada paksaan. Nah, proses ini kan juga panjang ya. Kami juga melibatkan tenaga ahli, psikolog untuk kemudian juga menggali informasi dari anak. Nah, apa yang saya sampaikan terkait dengan pernyataan anak yang kemarin bisa jadi nanti ketika pemeriksaan berjalan, kalau memang ada perubahan ya akan kami sampaikan kalau memang dia mau melakukan perubahan. Tapi pada intinya adalah kita ingin melindungi anak supaya anak bebas dari tekanan-tekanan. Benar. Ini kan kalau umpamanya sekarang ini anak ada di luar, umpamanya dia ada di keluarganya, wah itu kan sudah di setel sama keluarganya. Nah, untuk menghindari itu kita ambil. Kalau umpamanya ini ada di tempat keluar, ini kan ada, mohon maaf ya, kayak ada keluarga ibunya, ada keluarga bapaknya ya, benar. Saling, bahkan ada ibu tiri juga tadi mungkin ya, itu. Nah, supaya ini aman kan lebih baik di tempat aman. Ini berdasarkan pengakuan sementara ini gitu sementara kan? Ini pengakuan sementara. Sekali lagi saya harus sampaikan ini pengakuan sementara. Saya tidak bisa menyatakan itu pengakuan final karena ini bukan soal yang mudah gitu ya. Apakah ada kemungkinan nanti berubah? Itu ada saja segala kemungkinannya. Tetapi sementara ini yang disampaikan oleh anak korban bahwa pertama memang tidak pernah ada kasus persetubuhan dengan bapaknya. Tetapi dia mengakui memang ada persetubuhan dengan orang lain. Itu diakui. Oke. Ya, saya menempatkan anak ini apakah terjadi persetubuhan atau tidak. Realitasnya saat sekarang ini anak ini adalah korban gitu ya. Kalau memang dia terjadi persetubuhan, dia double. Sudah ada persetubuhan, ada korban perseteruan yang sekarang nggak selesai ini kan, belum selesai sampai hari ini. Kalau umpamanya tidak terbukti, dia juga menjadi korban dari hoax yang ada di masyarakat atau seperti apa yang sekarang terjadi ini. Bahkan dia